Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu komik lokal lagi. Satu komik lokal buat kalian yang gagal move on. Yes, apalagi kalau bukan Matahari Setengah Lingkar karya Mbak Khoirunisa. Ini sebenarnya satu komik yang udah gue baca cukup lama waktu gue SMA, mungkin waktu gue masih zaman-zamannya baca webtoon gitu. Waktu zaman webtoon Canvas itu namanya masih challenge. Nah, gue sendiri sebenarnya bukan pembaca cerita romance gitu ya, yang kayak pure romance. Makanya gue nggak tahu gitu waktu judul ini masih ada di webtoon challenge tadi. Mungkin gue tahu sih dari temen gue yang baca, tapi gue bener-bener baru baca judul Matahari Setengah Lingkar tuh waktu dia udah official. Waktu teman gue ngasih tahu gitu. Oh, webtoon yang dia ikutin di challenge tadi udah official loh. Ya, kayak gitulah. Waktu gue dulu bacanya, gue inget tuh cerita ini nyesek banget. Bahkan waktu gue masih bocah gitu, masih zaman-zaman SMA. Dan gue memutuskan untuk baca ulang judul satu ini, Matahari Setengah Lingkar. Selain karena emang gue pengen bahas gitu ceritanya, tapi juga dalam rangka bahwa judul Matahari Setengah Lingkar ini sudah punya format barunya, yaitu format komik cetak. Cover yang gue tampilin sekarang adalah cover cetaknya, yang volume 1. Jadi berhubung sudah ada cetaknya gitu, dan gue mau nge-push judul satu ini, Matahari Setengah Lingkar. Sebenarnya banyak juga teman-teman lain yang udah ngebahas judul satu ini, tapi ya gue ingin ikut berkontribusi gitu, karena judul ini benar-benar bagus. Walaupun sejujurnya gue belum beli dan belum baca gitu ya versi cetaknya. Gue baca ulang versi webtoonnya yang kebetulan sekarang tuh masuk sistem daily pass gitu. Gue nggak terlalu paham sih sebenarnya sejak kapan ada sistem daily pass ini. Yang jelas sistemnya tuh dalam sehari kita cuma bisa baca satu episode. Walaupun judulnya tuh udah tamat. Waktu gue baca webtoon dulu sih belum ada ya sistem kayak gini. Ya, ketahuan banget usianya. Tapi yang jelas gue baca ulang, dan karena gue nggak pengen nunggu lama, gue beli koin untuk akses ke semua episodenya gitu. Dan setelah membaca ulang Matahari Setengah Lingkar ini, gue tetap dibikin nyesek sih. Gue tuh masih inget core ceritanya tentang apa, yaitu tentang gagal move on. Tapi gue sendiri nggak inget gitu detail setiap ceritanya itu gimana. Jadinya gue berasa baca lagi gitu, dan nyesek lagi, dan bahkan nyeseknya kayaknya lebih parah deh sekarang. So ya, judul ini dari webtoon dan sekarang bisa dibaca secara gratis tapi dalam sistem daily pass tadi, atau kalian bisa beli komik fisiknya. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya sendiri ya. Matahari Setengah Lingkar ini menceritakan tentang dua tokoh utama, yaitu Kai dan Arka, yang dulu waktu mereka SMA tuh mereka deket gitu. Mereka suka antara satu sama lain. Tapi karena satu dan dua hal mereka nggak lanjut gitu, mereka nggak bersama sampai sekarang. Kenapanya tentu kalian bisa baca sendiri. Yang jelas timeline cerita akan dibagi menjadi dua, yaitu timeline waktu mereka udah dewasa dan timeline waktu mereka masih SMA. Yang kebetulan ceritanya tuh nggak diceritakan secara runtut gitu. Jadi nggak, oh apa sih yang terjadi di SMA dulu, terus apa sih yang terjadi sekarang, nggak kayak gitu. Tapi lebih kayak gini. Kita akan tahu bahwa si Arka sama Kai ini suka waktu mereka SMA. Dan Kai sendiri menganggap si Arka tuh udah kayak mataharinya dia gitu. Dia ini pinter gambar gitulah. Dan setiap kali dia ngelihat si Arka tadi senyum, dia akan gambar matahari di kalendernya. Maka dari itu, Matahari Setengah Lingkar, si senyumnya Arka. Nah, hal tersebut tuh kontras gitu dengan apa yang terjadi sekarang. Kalendernya Kai yang sudah dewasa tuh isinya awan mendung doang. Nah, nangkep kan? Jadi kita tahu mereka waktu SMA dulu suka gitu antara satu sama lain. Sesuatu terjadi, ada kayak potongan pertengkaran gitu. Kemudian cut ke mereka udah dewasa dan akhirnya bertemu lagi. Menarik kan? Jadinya tuh kita sebagai pembaca nggak akan disuguhkan ceritanya dengan runtut. Kita akan dikasih tahu piece by piece-nya tentang mereka dulu deket, terus berantemnya, itu piece by piece yang akan building up sampai momen mereka ketemu lagi. Itu menurut gue yang bikin experience kita waktu bacanya tuh engaging. Walaupun tetap nyesek setengah mati bacanya, seriusan. Karena sekali lagi, tema besarnya tuh gagal move on gitu.
setelah bertahun-tahun, setelah 10 tahun lebih. Itu gimana sih rasanya? Dan menurut gue Mbak Khairunisa berhasil gitu mendeliverkan atau menyampaikan feelingnya itu, sakitnya itu dengan sangat baik. Gue yang baca waktu masih bocah zaman SMA aja nyesek, ditambah gue baca ulang sekarang gitu, masih nyesek dan lebih nyesek sekarang. Dia pun menurut gue tipe-tipe cerita romance yang jauh lebih bisa dinikmatin kalau mungkin kita udah lebih tua gitu ya, lebih tua, lebih dewasa. Mungkin iya tetap akan bisa dikonsumsi gitu sama teman-teman yang mungkin remaja gitu. Tapi sekali lagi berdasarkan pengalaman gue baca ulang, ini tuh lebih ngena sama pembaca yang lebih dewasa. Karena kan ya tadi kan timelinenya pun ada dua, yang waktu mereka lagi SMA dan waktu mereka udah dewasa. Kita nggak hanya disuguhkan manisnya waktu mereka tuh lagi kasmaran gitu ya, waktu SMA tentang kayak yang orangnya pemalu gitu. Kemudian Arka yang yang suka juga gitu sama Kai dan ngedeketin dia, itu manisnya dapat. Kemudian dramanya waktu mereka masih SMA juga dapat banget. Kemudian gagal move on-nya itu loh, yang selama 10 tahun itu ngena banget sih. Drama dewasanya tuh juga dapat gitu, dan terutama proses move on-nya tadi ya, waktu mereka mulai ketemu lagi. Jadi semua spektrumnya tuh dapat gitu, yang masih remaja tadi sama yang melodramanya waktu mereka dewasa. Itu oke banget, good job banget Mbak Khairunisa. So ya itu tadi untuk ceritanya. Gue gak akan spoil gitu ya ke kalian tentang apa sih penyebab mereka gak lanjut gitu sampai dewasa. Kemudian momen apa sih yang bikin mereka ketemu lagi, karena itu poin yang menurut gue signifikan banget gitu di cerita Matahari Setengah Lingkar ini. Sakitnya tuh di situ. Dan karena menurut gue Matahari Setengah Lingkar ini adalah romance yang drama banget gitu, jadi mungkin momen-momen seperti itu gue akan ngasih kesempatan buat kalian agar experience momen-momen sakitnya tuh sendiri. So ya, sekali lagi itu ceritanya. Sekarang kita masuk ke hal-hal apa yang gue suka dari judul Matahari Setengah Lingkar ini. Basically semuanya sih. Kalau gue mau sharing gitu ya ke kalian, genre romance seperti inilah yang gue suka gitu. Ini tuh masuk ke taste romance-nya gue, yang dekat, yang realis gitu, gak kelihatan gak yang terlalu sweet banget gitu loh, yang grounded kalau gue bilang sih. Dan bahkan bisa memvalidasi gitu. Kalau mungkin ada teman-teman yang apa sih, masa sih 10 tahun gak move on, itu tervalidasi di sini menurut gue. Gue suka sama kepenulisannya. Gue juga suka bagaimana setiap karakternya tuh gak hitam putih, semuanya tuh punya peran salah dan benernya gitu dalam cerita ini, yang melahirkan masalah yang seperti ini. Semua karakter pendampingnya tuh dapet banget. Bener-bener gak ada yang waste gitu, yang kebuang gitu karakternya. Kemudian selain penceritaan, kemudian karakter, gaya gambarnya mungkin gue mau bahas itu karena gue suka bagaimana stylenya Mbak Khairunisa ini, walaupun dia romance gitu ya, tapi tahu gak sih gaya gambar yang cewek banget menurut gue. Apa sih istilahnya? Aduh, gue lupa lagi. Tapi ya mungkin emang gue bukan target audiensnya gitu, tapi gaya gambar seperti itu akan bikin gue mundur gitu buat ngikutin ceritanya. Tapi di stylenya Mbak Khairunisa ini menurut gue cocok banget buat ngedeliver cerita satu ini. Kemudian hal lain, gue juga suka sama bagaimana Mbak Khairunisa membalance ceritanya. Cerita dari Arka dan Kai ini yang melodrama banget, yang nyesek banget, dengan cerita lain yang gue sih mikirnya emang sengaja di setup ya, cerita spin-off-nya. Tapi gue gak tahu juga karena gue bukan Mbak Khairunisa. Tapi ada satu temennya si Kai, yaitu Joy. Dia punya ceritanya sendiri di dalam komik ini yang mungkin gue bisa bilang jadi counternya cerita Kai dan Arka tadi gitu. Si ceritanya Joy ini sweet banget, tapi dalam porsi yang pas sehingga nggak overshadow ke ceritanya Kai dan Arka tadi. Terus ditambah dengan momen-momen komedik di dalamnya. Gue sih ngerasa kalau nggak ada momen komedik tadi dan nggak ada ceritanya si Joy, komik Matahari Setengah Lingkar tuh akan sangat melodrama banget gitu. Walaupun gue suka banget sih cerita-cerita yang melodrama, cerita-cerita yang sedih, cerita-cerita yang bikin nyesek kayak gini. Tapi di sisi lain gue juga suka banget bagaimana Mbak Khairunisa membalance itu semua gitu. Gue ngerasa kalau cerita Matahari Setengah Lingkar ini memang jauh lebih baik dengan rasio balance-nya yang sekarang.
daripada mungkin kalau hanya difokuskan sama Kai dan Arkanya. Dan kabar baiknya, kita jadi bisa dapat spin-off kan dari sana, yaitu ceritanya Joy tadi yang judulnya Joy's Delight kalau nggak salah. Apalagi ya yang gue suka dari komik satu ini? Sebenarnya banyak sih, tapi mungkin yang gue sampein itu aja, sisanya kalian bisa experience sendiri. Sekarang kita masuk ke kekurangan yang gue temukan. Walaupun secara pribadi, kalau gue disuruh ngasih rating gitu ke komik satu ini, gue akan ngasih 5/5, 10/10. Tapi sebenarnya ada beberapa kekurangan yang gue temukan. Yang satu adalah typo. Gue menemukan beberapa kali ada typo di komik satu ini. Dan walaupun nggak sampai mengganggu atau gimana, gue tuh tipe-tipe pembaca yang nggak akan ngeh gitu kalau tipunya sedikit. Tapi di sini tuh gue nemu beberapa yang gue tuh sampai ngeh gitu. Oh, dari tadi kayaknya typo ya. Kemudian yang lain tuh gue menemukan kayak posisi teksnya di dalam balon kata tuh nggak center. Itu yang gue temukan, tapi nggak sampai mengganggu banget sih. Selebihnya oke banget. Good job banget Mahou Nisa. So ya, mungkin itu aja. Gue sangat merekomendasikan judul satu ini, Matahari Setengah Lingkar. Apalagi buat teman-teman yang gagal move on mungkin. Forewarning, ini akan sakit banget sepanjang gue baca ulang ceritanya pun. Masih banyak momen-momen yang gue bacanya tuh anjir, nyesek banget gila. Dan itu semua tuh pengen gue ceritain ke kalian, tapi gak bisa karena ya gue pengen kalian untuk dapetin momen-momen tadi tuh sendiri gitu. Gue bener-bener gak pengen spoil karena ini cerita bagus. Dan gue yakin saking engaging, saking nyeseknya, saking bagusnya cerita Matahari Setengah Lingkar ini, kalian juga pasti akan kayak gue sih, beli koin buat akses semua episodenya langsung biar gak nunggu tiap hari satu episode. Dan untuk Mbak Khoirunisa, kalau kebetulan nonton video ini mungkin, terima kasih buat cerita Matahari Setengah Lingkar ini. Gila, bacanya tuh nyesek banget Mbak. Tega banget beneran. Buat teman-teman yang mau baca komik satu ini bisa langsung ke webtoon dan siap-siap nyesek, siap-siap pengen banting HP. So ya, itu aja sih. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.